Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pirsandirianto dengan NIM 2411021 dari kelas IFB 2J. Di sini saya akan menjelaskan limit tawajar dan integral tawajar. Untuk yang pertama-tama, dalam kalkulus kita sering menghadapi fungsi-fungsi yang berperilaku ekstrim atau tidak terdefinisi pada titik tertentu, namun kita masih ingin mengetahui bagaimana fungsi tersebut berperilaku mendekati titik tersebut. Situasi ini muncul dalam dua bentuk utama, yaitu limit tawajar dan integral tawajar. Keduanya merupakan konsep lanjutan yang sangat penting, terutama dalam aplikasi seperti fiksi, teknik, ekonomi, dan ilmu komputer. Di sini saya akan menjelaskan yang limit tawajar. Pengertian limit tawajar. Limit tawajar adalah limit yang terjadi dalam dua kasus utama, yaitu fungsinya untuk mendeteksi tak hingga saat X mendekati suatu nilai atau biasanya titik kritis. Yang kedua, X mendekati tak hingga dan kita ingin mengetahui nilai fungsinya. Limit tawajar adalah bentuk limit yang hasilnya bukan suatu bilangan, tetap melainkan bilangan menjadi tak hingga, negatif tak hingga, atau tidak terdefinisi. Penjelasan kedua, notasi dan bentuk limit tawajar. Untuk yang pertama, contoh yang A ini ya. Ketika X mendekati nilai tertentu, tetap fungsi tidak terbatas. Dan ini contohnya. Untuk yang B, ketika X mendekati atau min ya. Dan ini contohnya. Untuk yang ciri-ciri limit tawajarnya, yaitu yang pertama, sering muncul pada fungsi rasional atau pecahan. Yang kedua, biasanya terdapat asimpot vertikal atau asimpot horizontal. Yang ketiga, harus hati-hati dengan tanda positif atau negatif saat mendekati titik tertentu. Untuk contoh kasus limit tawajarnya, dan ini contoh-contohnya ya. Contoh pertama, contoh kedua, dan contoh ketiga. Nah, untuk penjelasan integral tawajarnya, untuk pengertiannya, integral yang tawajar adalah jenis integral tertentu yang tidak memenuhi syarat dari integral tertentu, biasanya karena yang pertama, batasan integrasi tak hingga. Yang kedua, fungsi tak terdefinisi pada satu atau lebih titik di dalam interval integrasi, misalnya hingga pada suatu titik. Dalam kasus ini, integral tidak bisa dihitung secara langsung, tetapi harus didefinisikan sebagai limit. Untuk penjelasan jenis-jenis integral tawajarnya, yang pertama ini ya, yang A berdasarkan integrasi tak hingga, yang B berdasarkan fungsi tak terdefinisi pada titik tertentu, yang C gabungan keduanya, fungsi tidak terdefinisi dan batas tak hingga. Dan ini contoh gambarannya. Untuk yang pembahasan konvergen dan divergennya, untuk yang pertama, integral konvergennya jika di limit hasil integral menghasilkan nilai berhingga-hingga. Untuk yang kedua, integral divergennya jika limitnya tidak ada atau tak terhingga. Contoh integral tawajar yaitu contoh yang pertamanya ini. Contoh satunya, integral dengan batas atas tak hingga. Ini gambarannya. Untuk contoh keduanya, integral dengan fungsi tak hingga di batas bawah, dan ini gambarannya. Untuk contoh yang ketiga, integral divergen, ini gambarannya. Dan aplikasi limit dan integral tawajarnya di dunia nyata ada pertama, yaitu fiksi, menghitung energi atau gaya dalam sistem yang tidak terbatas. Yang kedua, ekonomi, menghitung akumulasi dalam model pertumbuhan yang berlangsung selamanya. Yang ketiga, statistik dan probabilitas. Fungsi distribusi seperti fungsi densitas normal memanfaatkan integral tawajar, itu untuk yang statistik dan probabilitas. Untuk pembahasan dalam matematika lanjutnya, yaitu teori fungsi, analisis Fourier, teori probabilitas, dan banyak lagi menggunakan konsep limit dan integral tawajar.
Untuk strategi menyelesaikan limit dan tak wajarnya, yaitu untuk yang pertama, untuk limit yang tak wajarnya, yang pertama gunakan pendekatan kiri dan kanan untuk melihat apakah limit mendekati atau tak ada. Yang kedua, seringkali perlu menggambar grafik untuk membantu memahami perilaku fungsinya. Yang ketiga, gunakan aturan Hopital jika limit menghasilkan bentuk tak tentu, misalnya 0 atau 0 atau seterusnya. Untuk integral tak wajar, yaitu pisahkan titik masalah. Untuk integral tak wajarnya ada penjelasannya, ada 4 ini. Yang pertama, pisahkan titik masalah menjadi 2 bagian jika fungsi tak terdefinisi di tengah-tengah. Yang kedua, selalu ubah integral menjadi limit terlebih dahulu. Yang ketiga, periksa konvergensi atau divergensi secara eksplisit. Yang keempat, gunakan uji perbandingan jika fungsi sulit diintegralkan secara langsung. Nah, untuk terakhir kalinya pembahasan ini, limit dan integral tak wajarnya merupakan bagian penting dari kalkulus lanjutan yang membuka cakrawala matematika terhadap objek-objek yang tidak bisa ditangani oleh pendekatan biasa. Meskipun pada awalnya terlihat abstrak, konsep ini sangat berguna dalam memodelkan fenomena di dunia nyata yang ekstrim, seperti gelombang tak terhingga, akumulasi dalam waktu terbatas, atau sistem yang perilakunya singular. Untuk pemahaman mendalam tentang limit tak wajar dan integral tak wajarnya akan memberikan dasar yang kuat. Contoh untuk mempelajari topik lanjutan dalam matematika termasuk analisis real, teori fungsi, dan kalkulus multivariabel. Untuk penjelasannya tentang integral tak wajar dan wajarnya ini sekian. Terima kasih. Jika ada salah, mohon maaf. Ya.